Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada itu Yudhisroso dengan NIM 19006. Selanjutnya ada Veladila Mai Karolin dengan NIM 19012. Yang selanjutnya ada Dewi Husaiman dengan NIM 1010. Yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Dendi Firmansyah dengan NIM 191103. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan sistem. Nah, jadi perencanaan sistem itu sendiri merupakan tahap awal dari sistem yang akan digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap sistem. Nah, dengan melakukan perencanaan sistem, harapannya nanti dapat memperbaiki sistem yang lama serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi dari sistem yang lama serta dapat memilih alternatif sistem yang terbaik. Nah, perencanaan sistem yang dibuat tentunya berdasarkan dari tujuan yang ada di dalam perusahaan. Nah, pentingnya perencanaan sistem ini karena dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan yang akan mendukung perencanaan bisnis organisasi. Dalam perencanaan sistem harus melalui beberapa tahapan atau proses yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan terhadap sistem yang akan direncanakan. Nah, estimasi yang ada di dalam perencanaan sistem ini biasanya terdiri dari kebutuhan fisik, SDM, dan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Nah, dalam melakukan suatu perencanaan sistem bukan hanya harus mengetahui kelayakannya, tetapi juga manfaat yang akan diperoleh perencanaan sistem terhadap sistem yang dihasilkan. Biasanya, kualitas sistem dapat diukur dengan biaya dan manfaat dari sistem tersebut yang ada dalam perusahaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya materi siapa yang merencanakan sistem. Perencanaan sistem informasi biasanya dikepalai oleh manajemen puncak yang terdiri atas CEO, CFO, dan eksekutif senior. CEO itu adalah Chief Executive Officer, seseorang yang memiliki posisi tertinggi di perusahaan. Selanjutnya ada CEO, Chief Information Officer, jabatan yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen. Selanjutnya ada CFO atau Chief Financial Officer, adalah jabatan yang bertanggung jawab atas keuangan atau finansial suatu perusahaan. Yang terakhir ada Executive Senior. Komite tersebut adalah perpaduan yang pas karena adanya CEO sebagai pemimpin perencanaan, adanya CEO sebagai ahli teknologi dan sistem informasi, adanya CFO sebagai pengatur finansial perencanaan sistem informasi, dan terakhir ada eksekutif senior yang dapat membantu jalannya perencanaan sistem informasi. Komite tersebut bertanggung jawab pada perusahaan karena dengan adanya komite tersebut, perusahaan dapat membuat perencanaan sistem informasi dengan tujuan bisnis itu bisa selaras. Perusahaan pasti ingin memperoleh sistem lama menjadi sistem baru ya. Oleh karena itu dilakukanlah perencanaan sistem informasi. Hal itu dilakukan agar dapat menyelesaikan masalah yang ada di sistem lama. Misalnya dulu ada suatu perusahaan melakukan pengolahan data itu secara manual ya, dan itu pasti tidak efektif karena sudah adanya kemajuan teknologi. Akhirnya manajemen puncak melakukan perencanaan sistem informasi sehingga didapatkan hasil bahwa membuat sistem baru yaitu pengolahan berkas yang lebih cepat dan efisien, yaitu menggunakan program komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Yudhisroso yang menjelaskan tujuan tahap perencanaan. Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan. Jadi tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah-masalah apa yang akan kita selesaikan dalam sistem informasi manajemen ini. Nah, kemudian kita harus memprioritaskan dulu mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana deadline yang harus kita kerjakan dulu, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sistem informasi apa yang akan kita kembangkan. Nah, setelah
kita mengetahui masalah, semisal dalam perusahaan itu sedang membutuhkan modal, otomatis untuk biar orang yang ada di luar sana menanamkan modal di perusahaan kita harus memberikan informasi berupa data keuangan. Nah, disinilah akhirnya kita mengetahui bahwa yang dikembangkan itu adalah sistem informasi dalam bidang keuangan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sasaran yang ingin kita capai. Balik lagi, nah kita itu tujuannya kepada siapa sistem informasi ini akan dibuat, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu jangka waktu pelaksanaan. Nah, ini kita harus tentukan juga, karena ketika tidak ada jangka waktu maka akan ada kerancuan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu mempertimbangkan dana yang tersedia. Nah, dimanapun jika kita ingin melakukan sebuah hal atau membuat produk, kita harus mempertimbangkan dana terlebih dahulu. Jika kita tidak mempertimbangkan dana dalam suatu perusahaan, ketika kita membuat dan tanpa melihat dana itu, ketika sudah jadi dan ternyata dananya sudah berjalan, ternyata dananya itu kurang, dan di situ akhirnya perusahaan akan menjadi kacau, di mana bingung untuk memodali biaya yang akan dikeluarkan dalam satu proyek itu. Kemudian yang selanjutnya itu siapa yang melaksanakan. Nah, kita harus tahu siapa yang melaksanakan dalam sistem informasi ini. Apakah mereka sudah mempunyai kemampuan tersendiri untuk memegang sistem informasi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Veladila Mai Caroline, dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait proses perencanaan sistem, yang mana proses perencanaan sistem ini merupakan merencanakan proyek-proyek sistem yang nantinya akan dilakukan oleh staf perencana. Nah, nantinya proses perencanaan sistem ini juga akan menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan nantinya, yang mana sistem yang akan dikembangkan ini nantinya akan dilakukan oleh komite pengarah. Dan nantinya proses perencanaan sistem ini akan menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh analisis sistem, seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan untuk tahapan proses perencanaan sistem sendiri, jadi tahapannya tuh ada 3 teman-teman. Nah, itu dibagi menjadi yang pertama mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan juga taktik perusahaan. Nah, ini ada banyak langkah teman-teman. Jadi dari mengkaji tujuan, perencanaan, strategi, dan juga taktik perusahaan, itu kemudian mengidentifikasi proyek sistem, lalu menetapkan sasaran proyek sistem, kemudian menetapkan kendala proyek sistem, selanjutnya menentukan proyek sistem prioritas, kemudian membuat laporan terkait perencanaan sistem, kemudian meminta persetujuan kepada manajemen untuk menunjuk tim analisis. Nah, kemudian mengumumkan proyek pengembangan sistem ini, lalu melakukan studi kelayakan, selanjutnya menilai kelayakan apakah sistem ini kelayakan tentang proyek sistem ini. Nah, selanjutnya yaitu membuat usulan terkait proyek sistem, kemudian meminta persetujuan kepada pihak manajemen terkait sistem yang sudah dibuat, seperti itu teman-teman tahapan proses perencanaan sistem. Nah, untuk lebih detailnya lagi, menetapkan tujuan strategi, taktik, dan perusahaan itu sebenarnya adalah bertujuan untuk mendapatkan laba. Jadi maka perencanaan sistem itu juga harus didukung dong untuk meningkatkan laba. Nah, berbeda dengan organisasi sosial yang mana itu tujuannya perusahaan itu untuk merencanakan strategi dan taktik, seperti itu teman-teman. Nah, identifikasi proyeknya di sini kan juga kita harus menetapkan identifikasi proyek yang mana ada sistem informasi pengendalian dan juga pemasaran, yang kedua sistem informasi distribusi, dan juga yang ketiga sistem informasi produksi. Nah, itu juga harus ditetapkan terkait identifikasi proyeknya teman-teman.
Nah, untuk tahapan yang pertama, yang tadi itu tahapan secara umum ya teman-teman. Nah, untuk tahapan yang pertama, di sini ada kita harus menentukan dulu sasaran dan juga kendala. Nah, yang mana sasaran itu kan bisa jadi misal kayak pengendalian atau pemasaran. Nah, sasarannya itu kan bisa memberikan pelayanan order kepada pelanggan yang lebih baik atau meningkatkan pangsa pasar seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan untuk kendala ini harus diidentifikasi juga apa saja kendalanya yang nanti akan terjadi. Misal seperti dana, waktu, struktur organisasi dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk tahapan yang selanjutnya yaitu menentukan prioritas proyek sistem. Misal kayak alasan menentukan prioritas atau kebutuhan atau untuk meringkas biaya seperti itu. Kemudian membuat laporan perencanaan sistem, meminta persetujuan kepada pihak manajemen dan juga untuk tahapan yang selanjutnya yaitu terkait tahapan yang kedua terkait menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dan yang nantinya akan dilakukan oleh komite pengarah, yang mana komite pengarah di sini nantinya akan menunjuk tim analis kemudian mengumumkan proyek pengembangan sistem seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tahapan yang ketiga kita itu harus melakukan studi kelayakan. Nah, jadi untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan itu siap atau tidak sih untuk dilaksanakan atau justru akan dihentikan seperti itu. Nah, langkahnya itu dari pihak manajemen juga harus mencari fakta terkait sistem yang sudah dibentuk itu. Nah, caranya seperti apa sih? Nah, teknik pengumpulan datanya itu bisa melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan lain sebagainya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk tahap ketiga yaitu terkait data yang harus dikumpulkan apa saja sih. Jadi di sini data yang harus dikumpulkan yaitu ada banyak, teman-teman, ada organisasi, personil, prosedur kerja dan juga lingkungan seperti itu, teman-teman. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan. Nah, analisis kelayakan ini bisa dilihat dari nilai sistem yang dapat diukur, yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu faktor kelayakan atau TOLES dan faktor strategis atau PDM. Nah, untuk faktor kelayakan sendiri ada beberapa yang harus kita lihat. Yang pertama yaitu teknikal. Nah, menunjukkan apakah sistem itu bisa dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang sudah ada atau membutuhkan teknologi baru seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu ekonomik. Nah, ekonomik sendiri yaitu menunjukkan apakah dana yang dibutuhkan itu sudah tersedia atau belum. Jika belum, kembali lagi yang seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa akan banyak kekacauan, bahkan bisa saat kita melakukan proyek tersebut tapi terhambat karena dana yang akhirnya berhenti di tengah jalan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu legal. Nah, sistem informasi itu harus legal tanpa ada konflik yang akan terjadi ketika kita sudah mengeluarkan sistem informasi tersebut, sehingga kita akan merasa aman seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu operasional. Nah, di sini menunjukkan bahwa apakah ada orang-orang yang bisa atau mampu untuk mengoperasikan sistem ini. Jika tidak ada, kita percuma dong untuk membuat sistem ini, sehingga tidak bisa bermanfaat maksimal seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu schedule, di mana sistem yang diusulkan ini harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya itu faktor strategis atau PDM sendiri. Yang pertama yaitu ada produktivitas, di mana mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambahkan nilai seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu diferensiasi, di mana ini mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat produk dengan pelayanan para pesaing seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu manajemen. Di sini menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajemen dalam perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan berdasarkan biaya. Nah, untuk analisis berdasarkan biaya ini ada beberapa biaya yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu biaya personal untuk mengembangkan sistem. Biaya personil untuk mengembangkan sistem. Jadi kita harus mengetahui biaya untuk membayar personil yang mengembangkan sistem ini berapa dulu, sehingga perusahaan itu punya dana nggak untuk membayar personil ini, sehingga sistem informasi ini dikatakan layak jika perusahaan juga bisa mendanai personil yang membuat sistem informasi. Kemudian biaya programmen. Nah, di sini perusahaan juga harus melihat biaya program. Jadi orang yang memprogramnya itu perusahaan juga harus memberikan bayaran kepada mereka, sehingga para programmer ini tidak mengalami kesenjangan kesejahteraan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan platform teknologi. Jadi kita harus memperhitungkan juga platform teknologi yang harus kita keluarkan seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan sistem. Nah, identifikasi kebutuhan sistem itu sendiri merupakan fase penting dalam pengembangan sistem. Nah, jadi kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan dapat menyebabkan sistem atau software yang dihasilkan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya. Nah, ukuran utama keberhasilan dari suatu sistem adalah sejauh mana sistem tersebut memenuhi tujuannya. Oleh karena itu, jadi mengidentifikasi kebutuhan sistem menjadi salah satu kegiatan utama dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Adapun identifikasi dalam kebutuhan sistem ini antara lain, yang pertama itu menentukan kebutuhan sistem. Nah, dalam menentukan kebutuhan sistem tentunya kita perlu mengevaluasi sistem yang lama. Apakah sistem tersebut masih terbatas terkait tujuan dibuatnya sistem tersebut. Nah, seperti dalam sistem informasi terpadu atau SISTER, yang dimana tujuannya adalah sebagai pusat informasi untuk mahasiswa dan sivitas akademik. Akan tetapi, sistem tersebut memiliki keterbatasan untuk melihat informasi terkait data mahasiswa. Dari situ muncullah kebutuhan sistem tersebut dan perlu adanya pengembangan lagi. Nah, yang kedua yaitu menentukan kebutuhan software dan hardware. Nah, dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem tentunya juga harus menentukan software dan hardware. Apa software yang digunakan atau dibutuhkan dalam sistem, serta apa juga hardware yang digunakan sebagai media distribusi informasi di sistem tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menentukan SDM. Menentukan SDM atau sumber daya manusia dalam kebutuhan sistem tentu perlu. Nah, karena kita mesti menentukan SDM yang kompeten dalam pengembangan sistem supaya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tak hanya SDM di pengembangan saja, melainkan kita juga harus menentukan SDM di sasaran sistemnya. Nah, untuk siapakah sistem tersebut ditujukan atau digunakan? Jika hal tersebut tidak tepat sasaran, maka sistem tidak dapat mencapai tujuannya dengan baik. Yang keempat yaitu memperinci biaya. Nah, karena biaya dalam development sistem itu cukup besar tentunya, jadi kita juga harus memperinci biaya tersebut sehingga kita bisa tahu seberapa efektif dan efisienkah sistem tersebut, dan juga perusahaan sendiri tidak rugi dalam pengembangan sistem bisnisnya. Oke, yang selanjutnya yaitu CPM. Nah, CPM atau Critical Path Method ini digunakan jika waktu penyelesaian setiap kegiatan diketahui dengan pasti, di mana tingkat deviasi realisasi penyelesaiannya dibanding rencana relatif minim atau bahkan dapat diabaikan. Nah, jadi CPM ini adalah perencanaan jadwal
kita dalam mengidentifikasi suatu kebutuhan sistem yang ingin kita kembangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu Gantt chart. Nah, Gantt chart ini adalah salah satu metode manajemen proyek. Gantt chart punya keterangan waktu. Inilah yang menjadi salah satu keunggulannya. Selanjutnya ada jurnal tentang perencanaan sistem informasi. Pada jurnal ini perusahaan yang terkait adalah PT Optima Trading. Judul jurnal adalah perencanaan strategi sistem informasi pada PT Optima Trading. PT Optima Trading merupakan suatu agen penjualan nasional yang menjual produk-produk standar keselamatan yang berada di bawah Gimax International Group. Agen merupakan perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha. Kurangnya pemanfaatan pada masalah jurnal ini adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi belum dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada di PT Optima Trading. Infrastruktur dan aplikasi teknologi atau TI belum mampu mendukung proses bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif. Saat ini berbagai permasalahan TI yang menimpa PT Optima Trading seperti kurangnya SDM di divisi TI berakibat pada kurang maksimalnya proses kerja karena divisi TI tidak mampu mengerjakan semua tugas yang diberikan pihak manajemen dalam pengembangan TI atau teknologi informasi ya. Di samping itu belum adanya sistem yang terintegrasi antar divisi menimbulkan masalah, yaitu adanya pengulangan data dari divisi keuangan ke divisi SDM atau perpindahan data tidak dapat dilakukan secara langsung. Pada proses pelaporan PT Optima Trading juga belum mempunyai aplikasi khusus, misalnya di divisi SDM masih menggunakan Word dan Excel untuk membuat laporan sehingga data-data yang diperlukan harus diketik satu persatu. PT Optima Trading juga belum memiliki suatu perencanaan strategis sistem informasi yang mengakibatkan belum maksimalnya investasi dalam teknologi informasi. Jadi karena adanya permasalahan tersebut, PT Optima Trading melakukan perencanaan sistem informasi. Selanjutnya dari hasil perencanaan sistem informasi yang dilakukan PT Optima Trading, ada beberapa strategi yang dihasilkan. Pertama ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini bermanfaat ya bagi perusahaan, yaitu yang pertama meningkatkan jumlah customer, kedua meningkatkan pendapatan, selanjutnya mempermudah pencarian data-data produk dan lain-lain. Yang kedua ada strategi ICRM, yaitu yang pertama manfaatnya meningkatkan kepuasan dan jumlah customer, meningkatkan loyalitas customer terhadap perusahaan, dan yang ketiga mempermudah komunikasi yang interaktif kepada customer dan lain-lain. Yang ketiga ada strategi IHRM. Manfaatnya contohnya yang pertama meningkatkan pendapatan perusahaan, yang kedua meningkatkan kemampuan karyawan, yang ketiga meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat ada sistem informasi penjualan. Manfaatnya contohnya meningkatkan penjualan produk, kedua meningkatkan pendapatan, selanjutnya memudahkan dalam transaksi penjualan. Selanjutnya ada strategi informasi akuntansi. Manfaatnya bagi perusahaan memudahkan dalam penentuan anggaran, memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan, yang terakhir memudahkan dalam pengoptimalan modal. Strategi yang terakhir yaitu sistem informasi pengontrolan dan pengendalian kinerja. Manfaat dari sistem informasi tersebut adalah meningkatkan efektivitas setiap divisi, yang kedua meningkatkan kinerja setiap divisi, yang terakhir memudahkan dalam pembuatan laporan setiap divisi. Di samping strategi informasi yang dihasilkan tersebut, ada juga usulan jaringan komputer sebagai berikut. Gambarnya seperti ini. Kebutuhan hardware ini antara lain adanya sebuah PC, satu application server, satu unit database server, satu unit switch, satu unit router, satu unit WiFi access point, satu unit printer Canon MP258 3-in-1 printer scanner and compare. Yang terakhir ruang kerja divisi IT dan ruang server full air conditioner atau AC. Hal tersebut adalah perencanaan sistem informasi PT Optima Trading. Dari perencanaan tersebut didapatkan kesimpulan. Yang pertama, perencanaan
perencanaan strategi sistem informasi ini dibuat untuk membantu PT Optima Trading dalam merencanakan hal-hal strategis yang akan membantu PT Optima Trading dalam mencapai tujuan bisnisnya. Kedua, adanya penambahan struktur organisasi pada bidang teknologi informasi ditujukan agar dapat lebih meningkatkan kinerja PT Optima Trading. Yang ketiga, perencanaan strategis sistem informasi yang dihasilkan mampu membantu PT Optima Trading dalam pembuatan laporan yang lebih baik dan berkualitas sehingga data-data yang diperlukan tidak diketik satu persatu. Bisa kita lihat tadi adanya strategi informasi, ditambah juga ada penambahan hardware ya. Yang keempat, perencanaan strategi sistem informasi pada PT Optima Trading ini diharapkan juga dapat meningkatkan keunggulan bersaing di antara perusahaan sejenis. Itu tadi adalah rangkuman jurnal tentang sistem informasi, perencanaan sistem informasi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan kami juga berterima kasih kepada para pendengar sudah memberikan waktunya atau meluangkan waktunya untuk memperhatikan presentasi kami. Mungkin sekian saja. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.